Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, selamat bergabung dengan Menara Doa pada hari ini. Saya berharap setiap saudara dalam keadaan sehat, semangat, sukacita di dalam Tuhan Yesus. Walaupun ada persoalan, ada tantangan, percayalah bersama Tuhan Yesus selalu ada jawaban, ada kekuatan, ada kepastian kemenangan. Indah pada waktunya, tetap kuat dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami memasuki ibadah menara doa pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami, setiap kami yang datang, setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, kapanpun dimanapun. Mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dibela Tuhan. Biarlah Tuhan pembelaan Tuhan bagi keluarga ke keluarga, pembelaan Tuhan bagi pernikahan, pembelaan Tuhan bagi anak-anak, pembelaan Tuhan bagi orang sakit, bagi orang yang kesusahan, keuangan, ekonomi. Dari tempat ini kami ada untuk membawa mereka di dalam pembelaan Tuhan. Tuhanlah menjawab setiap yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa mendapat semangat yang baru, yang sakit disembuhkan. Tuhan Yesus berkati semua yang menyaksikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku seru di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari bawa segala perkaramu kepada Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Sekali lagi katakan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku.
tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tak pernah gagal. Percayalah bersama Tuhan Yesus, engkau tidak akan gagal selamanya. Kalau engkau pernah gagal, saat ini engkau merasa gagal, percayalah kegagalanmu tidak akan selamanya. Tapi kasih dan kemenangan dari Tuhan Yesus selama-lamanya bagi kita. Mari sama-sama. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bersama-sama katakan, Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari sembah Tuhan. Percayalah pada Tuhan, Dia pasti menepati janji-janjinya. Kami percaya padamu, kami berharap hanya padamu. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan.
terima kasih, terima kasih. Kami percaya padamu saja, kami percaya padamu saja, kami percaya padamu saja. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami, keselamatan kami, kemenangan kami. Bagimu tidak ada yang gagal, bagimu tidak ada yang hancur. Di hadapanmu kami datang, di hadapanmu kami datang. Kepadamu kami berserah, kami percaya Engkau bekerja dengan caramu, Engkau bekerja dengan caramu. Kami percaya tiada yang gagal dalammu, tidak ada yang mustahil bagimu. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya, kami berserah penuh hanyalah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau punya cara menolong kami, Engkau punya jalan menolong kami. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang putus asa Engkau beri kekuatan baru. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mujizat itu nyata, mujizat itu tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Berbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan iman katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudaraku, keluarga-keluargaku. Ada pengumuman penting bahwa saya bersama dengan Gereja GBI Pelita akan mengadakan retreat keluarga dengan tema Marriage Forever. Pada tanggal 27 sampai 28 itu tanggal merah di bulan Juni di Brastagi Hotel Sinabung. Investasi per orang Rp650.000. Bapak Ibu, bagi saudara yang ingin membuat cekcok jadi cocok, yang mau memenangkan pasangan tanpa perkataan, yang mau mempertahankan pernikahan sampai kematian memisahkan, saya undang ikuti ini, wajib ikuti ini. Saya sudah merasakan lewat buku yang saya baca, lewat Alkitab, dan Roh Kudus menuntun pengalaman kehancuran saya, pengalaman orang cekcok, pengalaman kehancuran orang. Saya ambil kesimpulan, ternyata menikah itu adalah baik adanya. Karena itu adalah firman Allah. Allah aja menjadikan tumbuh-tumbuhan, hewan berkata baik adanya. Apalagi Allah menjadikan Adam dan Hawa serupa segambar dengan Tuhan. Baik adanya, bahkan teramat sangat baik. Jadi bernikah itu adalah amat sangat baik. Kalau kita mengikuti tuntunan Alkitab. Saya pernah salah dalam pernikahan. Istri saya pernah salah. Sehingga kami tidak tahan lagi dan mau ambil keputusan bercerai, pisah karena keletihan. Tetapi ketika saya ingat Matius 11 ayat 28. Marilah yang letih, lesu kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Saya datang kepada Tuhan Yesus. Saya diberi kelegaan, ketenangan, hikmat dan solusi. Saya pergi ke orang lain justru yang ada gosip. Ingat manusia itu lebih cenderung menerima kekuranganmu, melihat kehancuranmu untuk bahan gosip di luar sana. Sehingga Tuhan bilang dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah yang berharap pada manusia, diberkati yang datang kepada Tuhan. Di titik kehancuran kelemahan saya datang kepada Tuhan. Saya datang kepada manusia, saya pikir dia teman baik, tapi justru dia adalah penggosip di belakang saya. Banyak orang yang kelihatan baik di depan kita, tetapi di belakang kita dia adalah musuh kita. Dia adalah penghancur kita. Memang teman baik yang tulus itu enggak banyak, sedikit orang. Tapi yang sedikit itulah ambil menjadi tempat di mana engkau bisa berkomunikasi, saling menguatkan. Saudara, datang saya kepada Tuhan bersama istri, keluarga kami diangkat dan dipulihkan. Tidak dalam bulanan, tahunan, bahkan kami mengalami step by step dipulihkan. Dan puji Tuhan, sekarang sangat pulih. Bisa saya katakan sangat pulih karena tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi suara tinggi, segala masalah kami sudah bisa bicarakan baik-baik. Bukan berarti tidak ada masalah kami, tapi ada masalah kami bawa dalam doa baik-baik, kami bawa dalam diskusi baik-baik, dan hasilnya baik-baik. Saya sangat berharap setiap saudara bisa mengikuti retreat keluarga ini. 27 sampai 28 Juni 2025
di Hotel Sinabung di Brastagi. Saya akan menerangkan bagaimana mengubah cekcok jadi cocok, bagaimana memenangkan pasangan tanpa perkataan, bagaimana kita mempertahankan pernikahan yang sulit, bagaimana mendampingi suami yang sulit, bagaimana mendampingi istri yang sulit. Datang, saya ajak saudara, mungkin saudara dari Jakarta, mungkin dari Kalimantan, saudara dari berbagai provinsi, ayo gabung di acara ini. Jauh-jauh hari sebab jumlah kuotanya terbatas. Kami sangat menunggu kehadiran saudara untuk kita bisa berjumpa di sana, bisa berdiskusi, apalagi keluarga-keluargaku yang di YouTube yang sudah sangat sering menyaksikan tayangan YouTube saya katakan sama saudara, datanglah. Kalau ada waktu saudara, ada dana saudara, saudara lebih baik belajar pernikahan. Sehingga saudara bisa pulang mendapatkan kunci-kunci bagaimana memenangkan keluarga tanpa perkataan. Setelah habis masa retreat itu kita juga akan ada pull up, memfollow atau mengikuti perkembangan pernikahan Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah sudah better, lebih baik atau sudah lebih kuat? Sekali lagi, tentu tidak ada pernikahan sempurna. Tentu tidak ada pernikahan yang bebas masalah. Mau saya belajar teologi pernikahan, teologi keluarga, tetap saya punya persoalan pernikahan. Tetap saya punya masalah dalam keluarga. Yang namanya perbedaan, dua perbedaan suami dengan istri kan banyak perbedaannya, pasti ada benturan. Tetapi bagaimana mengelola perbedaan, bagaimana membuat cekcok menjadi cocok, semua itu ada ilmunya, ada pelajarannya. Tidak pernah seorang suami akan pintar jadi suami kalau dia nggak pernah belajar jadi suami. Tidak pernah seorang istri akan pintar jadi istri kalau dia tidak pernah belajar jadi istri. Mau jadi apapun dalam dunia ini harus belajar. Join di acara Retreat Keluarga Marriage Forever. Hari ini saya akan membawa firman Tuhan, yaitu dengan tema memenangkan suami yang terhilang atau mengasihi suami yang terhilang. Sangat penting kita Bapak Ibu memiliki paham bagaimana kita mengasihi suami yang terhilang. Bagaimana mengasihi istri yang terhilang. Bagaimana mengasihi anak-anak yang terhilang. Bagaimana mengasihi mertua dan keluarga mertua yang terhilang. Saudara, ini penting. Kalau saudara mau memenangkan suami yang terhilang, bagi YouTube ini kepada teman-teman mungkin yang suaminya sudah terhilang, katakanlah pergi dengan pelakor, sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan lebih. Saudara, jangan putus asa. Tidak ada gembok yang tidak ada kuncinya. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, saya ajak semua saudara tetap semangat. Semangat. Beberapa orang keluarga saya meng-WA saya, Pak Pendeta bagaimana ini? Suamiku sudah pergi dengan pelakor dan bahkan pindah agama. Dia menikah dengan dia pindah agama. Yang dulunya dia Kristen, tapi sekarang dia menikah dengan non-Kristen. Bagaimana status pernikahan kami ini? Sementara saya tetap berteguh hati, tidak mau bercerai dengan dia. Sebagaimana Alkitab katakan, tidak ada perceraian sampai kematian memisahkan. Dalam kitab Matius 19. Saya katakan kepada ibu yang menghubungi saya jawab, ibu sudah benar. Ibu sudah benar. Ibu bertahan di dalam pernikahanmu itu. Ibu sudah benar memegang firman Allah, tidak ada perceraian kecuali kematian. Beberapa orang yang saya layani, mereka tidak meneken perceraian di pengadilan agama. Tetapi ternyata sekarang surat perceraian datang kepada dia dan sudah sah. Sudah inkrah, sudah dianggap sah mereka bercerai. Padahal yang saya layani ini beberapa orang tidak menandatangani perceraian. Karena dia berkata, Pak Hakim, tidak ada perceraian bagi orang Kristen. Dia berteguh hati tidak bercerai. Tetapi dia lapor ke saya, surat sah inkrah bahwa kami sudah bercerai, sudah datang ke rumah saya Pak Pendeta. Apa tanggapan Alkitab dengan hal ini? Maka saya katakan, saudara yang bertahan di dalam pernikahan itu, saudara yang bertahan tidak mau menandatangani perceraian, itu adalah yang benar. Saudara benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah
mau mengakui yang namanya perceraian di atas kertas. Tuhan tidak mau itu. Tuhan hanya mau di Alkitab dikatakan perceraian hanya oleh karena kematian. Dia bertanya, bagaimana status pernikahan saya? Saya katakan, ibu tetap benar di mata Tuhan. Pesanku, jangan menikah ibu. Walaupun surat perceraian sudah datang dari pengadilan, jangan menikah. Karena orang yang bercerai di Alkitab risikonya tidak boleh menikah lagi. Sampai pasangan itu meninggal dunia. Terus bagaimana dengan suami saya yang sudah pindah agama, bahkan sudah menikah dengan cara agama lain? Maka saya katakan, ibu terus berdoa. Tuhan sedang bekerja. Ketika ibu berdoa, Tuhan bekerja untuk mengubah hati suami ibu dan kembali. Dan ini sudah saya saksikan sendiri. Ada suami yang akhirnya sakit. Dan dia menikah dengan cara agama lain. Dan ketika dia sakit tidak dirawat oleh istri yang kedua. Dan dia datang ke istri yang pertama yang sudah mulai menua. Saya ikut merawat. Maksud saya ikut di dalam melihat perawatan itu. Membantu, mengarahkan kemana rumah sakit, bagaimana. Saya ikut membantu. Sampai akhirnya meninggal di tangan istri pertama. Yang seorang Kristen dan seorang pelayan Tuhan. Dan akhirnya saya yang mengkebumikan suaminya secara Kristen. Saudara, itulah pernikahan orang Kristen. Pernikahan seorang pengikut Kristus tidak ada perceraian kecuali kematian. Saudara harus bertahan di tengah badai. Saya saksi yang pernah mengalami hampir tidak tahan. Hampir merasakan frustrasi, putus asa, bahkan lebih baik mengakhiri hidup. Karena buntu dalam menjalankan pernikahan yang cekcok, yang konflik, yang melelahkan. Makanya pesan saya kepadamu anak-anak gadis, anak muda. Bapak ibu yang saya kasihi, ingatkan putra putrimu. Berhati-hati dalam pernikahan. Terlibatlah dalam pemilihan jodoh anak-anakmu. Terlibat, memberikan arahan, memberikan masukan yang sesuai dengan Alkitab. Tuntun mereka. Karena kalau anak-anakmu hancur dalam pernikahan, maka engkau terseret dalam kehancuran itu. Kalau anak saya hancur dalam pernikahannya, saya pun terseret dalam kehancuran itu. Kalau anak saya, putri saya menderita dalam pernikahannya, maka saya pun ikut dalam penderitaan itu. Saya tidak bisa bilang itu pernikahanmu, jalankan. Betul dia menjalankannya, tetapi penderitaannya adalah penderitaan saya juga. Kehancuran dia adalah kehancuran saya. Maka yang saya lakukan apa? Jauh-jauh hari. 3 tahun saya membina putri saya dengan calon menantu saya yang akan segera menikah. Saya bina karena saya tahu saya terlibat di dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Anak mereka yang berarti adalah cucu saya. Anak-anak dari anakmu adalah cucumu. Itu adalah bagian darah daging. Sehingga kita penting terlibat, mendoakan, memperhatikan, mendampingi proses berpacaran kudus di mata Tuhan. Sehingga mereka memiliki pernikahan kudus. Saudara yang saya kasihi, kalau suamimu lari dengan pelakor, lari dengan perempuan lain, saudara, saya tahu itu sangat sakit. Atau istrimu yang lari dengan suami orang lain, dengan laki-laki lain. Apa yang Alkitab lakukan? Apa respon Alkitab? Apa tanggapan Alkitab ketika seorang anak yang lari dari rumah bapaknya? Ini yang dilakukan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ini menggambarkan ada anak yang jahat, yang lari dan tetapi ayahnya mengasihi dia.
Dan Alkitab Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini berkata, ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Artinya apa? Dia mengasihi orang yang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa, tapi Yesus benci dengan dosa. Jadi bedakan orangnya dengan dosanya. Semua orang telah berdosa. Allah mengasihi orang berdosa. Allah mengasihi suami yang berdosa. Allah mengasihi istri yang berdosa. Lihat seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ketika semua orang sekelilingnya menyeret dia ke tengah dan mau melempar batu. Apa kata Yesus? Siapa di antaramu yang tidak berdosa? Lemparlah. Tidak satu batu pun yang melempar. Karena semua orang berdosa. Kemudian Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Tuhan mengasihi perempuan yang kedapatan berdosa. Perempuan yang kedapatan berzina. Yang di masa itu adalah hukumnya hukum dirajam batu sampai mati. Dilempar sampai mati. Tapi kasih Allah mengasihi orang yang berdosa sekalipun. Termasuk pelakor-pelakor yang ibu benci itu. Tuhan mengasihi mereka supaya mereka sadar dan bertobat. Yang mengambil istri-istri orang juga Tuhan mengasihi mereka supaya mereka bertobat. Saudara, Yesus berkata Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang saya kasihi, mungkin suamimu terhilang saat ini. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Dia sudah pergi dengan perempuan lain, bahkan sudah menikah, sudah punya anak. Saya sebagai pendeta, perpanjangan suara Tuhan lewat lidah saya. Saya tidak boleh menyimpang dari firman Allah. Firman Allah berkata, kasihilah musuhmu. Kasihilah orang yang menyakiti engkau. Berkatilah orang yang menyakiti engkau. Firman Allah berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ibu bertahan, dan kalau ibu masih mau dia kembali kepadamu, ibu berdoalah. Biar Tuhan yang bekerja. Di masa pencobaan yang terjadi, apa yang diharapkan Tuhan respon kita? Bertekun. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam pengharapan. Bertekun dalam pembacaan Alkitab. Di periode di mana kita belum mendapat jawaban Tuhan, yang diinginkan Tuhan adalah kita bertekun membangun karakter kita. Yang dulunya sombong supaya rendah hati. Yang dulunya kasar supaya lemah lembut. Yang dulunya cuek, sekarang kita mau peduli dengan lingkungan kita. Saudara, di pencobaan itu, supaya kita bertekun, supaya kita makin matang, dewasa, utuh, dan disempurnakan dalam Kristus. Saya sudah banyak melihat kesaksian bagaimana suami akhirnya kembali ke istri semula. Saya juga sudah menyaksikan istri kembali dengan suami yang semula. Semalam ada menghubungi saya, mereka sudah bercerai sah di pengadilan. Dan si suami sudah pergi dengan membawa anak. Mereka hubungi saya, Pak Pendeta, bolehkah kami bersatu kembali? Kami sudah sah cerai di pengadilan. Saya katakan, kalau yang sudah diceraikan oleh pengadilan, di hadapan Tuhan, kalian sangat boleh bersatu. Karena di hadapan Tuhan, kalian belum bercerai. Karena perceraian di hadapan Tuhan itu adalah hanya oleh karena kematian. Tapi sebaiknya dilakukan pemberkatan, peneguhan, pendampingan, penuntunan, pemberkatan, pendampingan, pemberkatan, peneguhan dengan proses pendampingan
terlebih dahulu. Supaya memiliki dasar yang kokoh, saling mengampuni dan memaafkan. Jadi meskipun mereka sudah diceraikan oleh pengadilan sah, mereka kalau kembali mau bersatu itu sangat diinginkan Tuhan. Bukalah hati kita kepada orang yang berdosa. Saya sudah menyaksikan banyak orang yang dipulihkan pernikahannya. Ada istri yang terhilang, ada suami yang terhilang, ada anak yang terhilang, ada mertua yang terhilang, ipar yang terhilang. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal ada pembela. Asal ada pembela. Penting sekali ada pembela di tengah-tengah keluarga. Pendoa, orang yang sabar, orang yang mau mengalah, orang yang mau hidup dalam kebenaran. Doa saya kepada Bapak Ibu, pertahankan pernikahanmu di tengah badai. Tetapi beberapa ibu yang saya layani, ada 3 ibu yang sedang saya layani saat ini. Mereka adalah korban daripada suami yang selingkuh berulang kali. Bahkan mereka bilang lebih 10 tahun, bahkan 20 tahun dengan berganti banyak wanita. Ingat, dosa perzinahan, percabulan, perselingkuhan adalah mengikat. Sehingga orang itu tidak mudah lepas. Dia perlu ada support system, dia perlu pelepasan, dia perlu pendampingan, dia perlu kesungguhan hati, ketekatan, komitmen, meninggalkan, memutuskan hubungan WA, hubungan apapun dengan orang-orang yang pernah diselingkuhinya. Saudara, ini 3 ibu yang masih cukup muda, tapi sudah berselingkuh suaminya rupanya sejak awal dan begitu rapi dan akhirnya ketahuan, dan setelah ketahuan bohong, marah, mengamuk. Ingat ya, orang yang berselingkuh itu dia yang berselingkuh, dia yang marah. Dia yang berselingkuh, dia yang ngamuk-ngamuk di rumah. Kalau ditanya nanti kamu dari mana? Gak percaya ya? Dia mengamuk dengan nada tinggi. Orang yang benar itu tidak begitu. Orang yang benar itu dia tenang. Karena dia yakin benar. Silakan cek HP. Bisa-bisa suaminya, istrinya mungkin yang salah pengertian. Ibu-ibu ini bertanya ke saya, bagaimana Pak Pendeta kalau suami saya udah bertahun-tahun selingkuh dan berulang-ulang, aku capek mental dan aku tidak mau bercerai dengan dia, tetapi aku mau berpisah saja demi kesehatan mentalku. Karena aku juga penting sehat mental untuk menjaga anak-anakku ini. Banyak ibu yang menjerit seperti ini. Saya jawab kepada mereka ketika saya pelayanan khotbah di rumahnya. Saya hanya berkata, kalau memang mental ibu sudah tidak tahan, maka ibu boleh bertarak. Bertarak itu artinya di Alkitab berpisah sementara sampai pendampingan. Jangan bercerai. Sampai ada komitmen suami meninggalkan perselingkuhannya. Karena kita tidak menerima poligami, kita menerima monogami. Pernikahan dengan satu orang sampai kematian memisahkan. Kalau ada orang Kristen yang poligami, itu adalah Kristen yang tersesat. Alkitab mengajarkan kita monogami. Sehingga penting sekali, ibu itu juga perlu. Karena si suami kadang-kadang egois, dia mau pakai 3 wanita sekaligus. 2 selingkuhannya, 1 istrinya. Ini banyak laki-laki yang gangguan jiwa. Laki-laki yang gangguan jiwa, yang tersakiti dan akhirnya menyakiti pasang istrinya yang sah. Banyak sekali seperti ini. Dia mau pakai 2 selingkuhannya dan istrinya mau dipertahankannya. Di hadapan Tuhan tidak bisa. Istri harus tegas menolak poligami, menolak perzinahan, menolak percabulan. Dalam hal ini istri boleh tegas. Demi kesehatan mental anak-anaknya, demi kesehatan mentalnya, jiwanya. Dia boleh bertarak sembari pendampingan oleh pendeta atau konselor. Itu hak daripada si ibu untuk menjaga kesehatan jiwa dia. Karena tidak mudah bertahan melihat pasangan yang tidak setia. Tidak mudah bertahan, itu bisa berujung kepada MPP, mati pelan-pelan. Dia perlu menyehatkan mentalnya, jiwanya,
supaya sehat tubuhnya. Supaya dia bisa menjaga anak-anaknya, meneruskan hidupnya yang sesaat ini. Untuk apa juga dia melihat perilaku suami yang gak bertanggung jawab ini, yang sangat jahat ini. Dan akibatnya dia teracuni. Saya bilang sama dia, kalau itu adalah putri saya andaikan putri saya punya suami berselingkuh berulang-ulang, maka jelas saya akan larang dia bersatu dengan istri saya sampai ada saya larang bersatu dengan putri saya. Jadi kalau putri saya punya suami berselingkuh berulang-ulang, maka putri saya itu akan saya tarik. Tidak boleh bersatu. Sampai kapan? Sampai dia bertobat meninggalkan seluruh perselingkuhannya itu. Sampai benar-benar berubah. Ayah mana yang tahan melihat anaknya tersakiti mental, menangis setiap hari? Ayah mana yang tahan melihat anaknya berduka setiap hari? Oleh karena itu, Tuhan mengerti situasi ini. Kita gak perlu mundur ke belakang ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang menghubungi saya, itulah Pak Pendeta saya salah memilih. Gak perlu. Ibu gak perlu menyesali engkau yang lalu, gak perlu. Sudah, maju ke depan. Semua itu jadikan pembelajaran. Paling tidak anakmu lebih baik pernikahannya daripada dirimu. Saya begitu. Saya punya prinsip anak-anak saya, cucu saya imani lebih baik pernikahannya dibandingkan pernikahan saya. Sehingga saya ada sekarang belajar dari pengalaman, belajar dari Alkitab, dari seminar, dari buku. Supaya mereka bisa saya dampingi selagi saya masih hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara. Pesan saya sama saudara, kasihi, doakan, bertekun dalam Tuhan, jaga kesehatan mentalmu, olahraga, lakukan hobimu, me time perlu. Jangan fokus kepada masalah, fokus kepada janji Tuhan. Lakukan bagianmu, biar Tuhan lakukan bagiannya. Jangan pikirkan apa yang tidak sanggup kau pikirkan. Pikiran kita ini terbatas. Pikiran kita terbatas. Yang tidak sanggup kau pikirkan, serahkan kepada Tuhan. Banyak hal peristiwa dalam dunia ini yang kita tidak pahami. Jalani aja sehari demi sehari. Percayalah, ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Bersama Tuhan Yesus selalu ada kekuatan baru. Tuhan memberkati saudara dengan iman. Dengan engkau mengasihi suamimu yang terhilang, istri yang terhilang. Dengan engkau membangun karaktermu, percaya Tuhan sanggup memenangkan suami yang terhilang, memenangkan istri terhilang, memenangkan anak-anak yang terhilang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak keluarga-keluarga yang sedang mengalami kehancuran dalam pernikahan, kehancuran dalam keluarga. Di tempat ini kami ada membela pernikahan-pernikahan. Di tempat ini kami ada membela keluarga-keluarga. Tuhan menolong pernikahan demi pernikahan. Tuhan menolong keluarga demi keluarga. Tuhan bekerja. Mereka yang berjauh-jauhan Tuhan dekatkan kembali. Mereka yang sudah berpisah Tuhan persatukan kembali. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Suami-suami yang terhilang, istri-istri yang terhilang. Biarlah kuasa Tuhan bekerja. Sehingga kami melihat ada pasangan yang dipulihkan. Kami melihat ada suami istri yang bersatu kembali. Kami melihat anak-anak ayah dan ibu bersatu kembali. Karena ada banyak akibat pertengkaran ayah ibu, anak-anak trauma, anak-anak terluka, anak-anak ketakutan, anak-anak tekanan mental. Kami percaya Tuhan bekerja dengan cara-Mu memulihkan hati anak-anak. Sehingga mereka tinggal dan dibesarkan di rumah yang sehat mentalnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Semua keluarga yang dalam proses pemulihan, Tuhan mampukan mereka kuat melewati hari-hari mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang lagi berjuang masalah keuangan, ekonomi, usaha. Tuhan menolong mereka. Tuhan tolong. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kedisiplinan, kerajinan, kesehatan. Biarlah mereka belajar dari kegagalan.
Tuhan tolong mereka menata usaha, pekerjaan, sehingga ekonomi keuangan mereka bisa stabil bahkan jauh lebih baik ke depan. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka yang berjuang masalah kesehatan, sakit penyakit, apapun persoalan yang mereka sedang alami. Kami berjuang, kami doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Urapilah obat-obat, urapilah rumah sakit dan dokter yang mereka kunjungi. Menjadi sarana media kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami bagi mereka yang sedang membutuhkan penjualan rumah. Tuhan tolong mereka. Dimanapun rumah yang sedang mereka mau jual, Tuhan tolong, Tuhan berikan pembeli yang tepat bagi mereka. Mereka yang lagi mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka mendapat pekerjaan. Mereka yang sedang mencari jodoh, Tuhan tolong mereka dalam pencarian mencari jodoh. Engkau telah menyediakan yang sepadan kepada mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang berharap keturunan, Tuhan yang bekerja untuk memberi kepada mereka keturunan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan tubuh, roh dan jiwa kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang saya kasihi, kalau saudara terberkati dengan tayangan ini, berikanlah tayangan ini kepada teman-teman saudara yang lagi bergumul dalam keluarga. Berikanlah ini kepada mereka yang sedang berjuang dalam memenangkan suami, memenangkan istri, memenangkan anak-anak. Saya tahu ini tidak mudah, saya tahu ini sangat sulit, tapi bersama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Tuhan memberikan engkau kekuatan baru, semangat baru. Dan jangan lupa saudara untuk ikut retreat keluarga 27 sampai 28 Juni di Brastagi dengan tema Marriage Forever di Hotel Sinabung. 650.000 per orang. Saya percaya Tuhan pakai media ini jadi berkat bagi banyak orang. Bagi saudara yang rindu mendapatkan saat teduh dari saya, setiap pagi saya biasanya memberikan ayat-ayat singkat setiap hari. Hubungi saya di 0811 63 7347 0811 63 7347. Saudara boleh WA saya, karena itu adalah WA saya pribadi. Katakan saya mau saat teduh, saya mau renungan harian setiap hari. Dengan WA 0811 63 7347. Saya akan tambahkan nomor WA saudara ke WA pribadi saya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.